selesai kumpulin bisa pulang duluan. Udah dapat semua ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa adadul mahadini samaniyata asyara. Jumlah wanita mahram itu ada 18 orang. Wanita ada yang disebut dengan wanita mahramiyah, ada yang disebut wanita ajnabiyah. Wanita mahram yang kita nyebutnya kadang-kadang salah. Maaf ya, bukan muhrim. Ada muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sudah berpakaian ihram, mengambil mikot untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Nah itu dia muhrim itu. Kalau wanita yang haram dinikahi namanya mahram. Jadi wanita yang pertama ada wanita mahramiyah, artinya wanita yang haram dinikahi dan bersentuhan, berjabatan tangan dengannya tidak batal wudu. Perempuan apa namanya? Mahramiyah. Yang kedua ajnabiyah, lawan dari mahramiyah. Ajnabiyah artinya wanita yang boleh dinikahi, bersentuhan dan berjabatan tangan dengannya batal wudu. Ini namanya wanita ajnabiyah. Alif, hamzah, hamzah, jim, nun, ba, ya, ta madlutoh. Ajnabiyah. Maka kita akan mempelajari siapa saja wanita mahramiyah dan wanita ajnabiyah. Yang pertama, jumlah wanita mahram itu ada 18 orang yang haram dinikahi nih, yang kita gak batal wudu bersentuhan dengannya nih. Sab'atun minan nasabi. Yang pertama, 7 orang perempuan dari jalur keturunan nasab. Wahiyal ummu, yaitu ibu. Ibu kita punya ibu, namanya apa? Ibu dari ibu kita punya ibu lagi. Terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, itu mahram kita. Haram kita menikah dengannya dan bersentuhan dengannya pada batal wudu. Yang kedua, wal bintu, anak perempuan. Terus ke bawah, anak perempuan kita punya anak perempuan, anak perempuan dari anak perempuan kita punya anak perempuan, terus ke bawah. Nah itu mahram. Yang ketiga, wal ukhtu, saudari perempuan. Apakah empok kita ataukah adik kita yang perempuan, itu mahram. Gak batal wudu bersentuhan dengannya. Lalu yang keempat, wal ammatu, itu kurang tasdid. Wal ammatu, bibi dari jalur bapak. Yang kelima, wal kholatu, bibi dari jalur ibu. Kalau bahasa habaib, hale namanya. Hale namanya ya, hale. Hale itu bibi dari jalur ibu. Ada
paman bibi dari jalur bapak. Paman namanya amun, bibi namanya ammatun. Paman bibi dari jalur ibu. Paman namanya kholun, bibi namanya kholatun. Paman bibi dari jalur bapak amun dan ammatun. Paman bibi dari jalur ibu kholun dan kholatun. Nah, baik bibi dari jalur bapak atau bibi dari jalur ibu mahram kita tuh. Kita bersalaman dengan dia batal wudu apa kagak? Kagak batal wudu. Yang keenam, wa bintul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa namanya? Keponakan. Yang ketujuh, wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Apa namanya? Ya keponakan juga. Keponakan. Kita punya adik laki-laki, punya anak perempuan, atau kita punya adik perempuan, punya anak perempuan. Nah, itu namanya anak perempuan dari saudari perempuan, ponakan juga. Berarti kita mau ponakan salaman batal apa enggak? Kagak batal. Dan kita haram menikahkan. Nah itu 7 orang perempuan dari jalur keturunan. 7 orang ingat. Ibu terus ke atas, anak perempuan terus ke bawah, saudari perempuan, bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan. Kemudian wa mithluha sab'atun minal radha'i, 7 orang perempuan yang sama dari jalur sesusuan. 7 orang perempuan yang sama dari jalur sesusuan. Artinya mahram dari jalur sesusuan sama seperti mahram dari jalur keturunan. Ada 7 juga. Sama seperti yang di atas. Yang pertama ibu susunya. Sumpama Bayu pernah ditetein sama emaknya Luna Maya, maka syaratnya Bayu menjadi saudara sesusuan, yang pertama jika diteteinnya itu di bawah usia 2 tahun, namanya ASI eksklusif letagoti. Apabila diteteinnya itu sudah membentuk badannya, memperbesar tubuhnya dengan air susunya itu, dengan syarat di bawah usia 2 tahun. Kalau di atas usia 2 tahun maka gagal, tidak disebut dengan saudara sesusuan. Yang kedua, menjadi syarat saudara sesusuan itu apabila 5 kali susuan atau 5 kali kenyang. Hari ini ditetein kenyang 1, netek lagi kenyang 2, sampai 5 kali sah saudara sesusuan. Kalau kurang dari 5 kali maka belum sah jadi saudara sesusuan. Maka saudara sesusuan itu kedudukannya sama seperti saudara dari jalur keturunan. Yang pertama ibu. Ibu artinya ibu susu, emaknya Luna Maya yang netein Bayu. Yang kedua anak perempuan, anak perempuannya Luna Maya. Luna Maya punya anak perempuan, maka Bayu haram nikah dengan anaknya Luna Maya yang perempuan itu, karena hakikatnya anak perempuan saudari sesusuan adalah anak juga dia. Jadi Bayu punya anak perempuan dari saudara sesusuan. Nah itu mahram itu.
Jadi Bayu nggak boleh kawin sama anaknya Luna Maya, karena Luna Maya adalah saudari sesusuan. Yang ketiga, saudari sesusuan. Siapa saudari sesusuannya Bayu? Ya Luna Maya. Yang keempat, bibi dari jalur bapak. Luna Maya punya bibi dari jalur bapak, haram dinikahi. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Luna Maya punya bibi dari jalur ibu, maka haram dinikahi oleh Bayu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan, keponakan juga. Nah itu 7 perempuan yang sama dari jalur sesusuan. 7 tambah 7, 14. Selanjutnya, wa arba'atun minal musoharoti, 4 orang perempuan dari jalur pernikahan. Siapa saja? Wahunna ummu zaujah, yaitu ibu istri. Apa namanya? Mertua. Sumpama ini orang menikah dengan perempuan. Perempuan yang dinikahi belum sempat melakukan hubungan badan, meninggal, maka sampai kapanpun dia haram menikah dengan ibu dari perempuan ini atau mertuanya, selamanya haram. Walaupun dia belum melakukan hubungan badan, apalagi melakukan hubungan badan. Itu status mertua begitu. Belum melakukan hubungan badan atau setelah melakukan hubungan badan, selamanya haram nikah dengan mertuanya. Nggak boleh, haram. Yang kedua, bintu zaujah, anak perempuan istri. Apa namanya? Anak tiri. Nah, khusus tentang anak tiri, seumpama dia kawin dengan seorang perempuan janda. Janda itu punya anak, berarti kan tuh anak perempuannya adalah anak tiri kita. Kalau dia belum melakukan hubungan badan dengan istrinya yang janda itu, kemudian janda itu meninggal dunia, maka boleh dia menikah dengan anak tirinya. Syaratnya apa tadi? Kalau belum melakukan hubungan badan, boleh kawin sama anak tiri. Tapi khusus tentang mertua, baik dia belum melakukan hubungan badan atau telah melakukan hubungan badan, sampai kapanpun haram menikah dengan mertua. Tapi kalau anak tiri, boleh kawin sama anak tiri dengan catatan apabila belum melakukan hubungan badan dengan ibunya. Dikawin sama ibunya, belum sempat melakukan hubungan badan, ibunya meninggal, boleh kawin sama anak tirinya. Yang ketiga, zaujatul abi, istri bapak. Itu mahram kita. Apa namanya istri bapak? Ibu tiri. Ibu tiri. Perempuan yang mana saja yang sudah dinikahi oleh bapak kita, maka selamanya haram dikawinin oleh anaknya, yaitu kita, nggak boleh. Yang keempat, zaujatul ibni, istri anak laki-laki. Apa namanya? Mantu. Kita punya anak laki kita kawin dengan seorang perempuan, lalu anak laki kita meninggal, maka sampai kapanpun kita tidak boleh menikah dengan istri dari anak laki-laki kita. Itu udah mahram. Nah itu 7 tambah 7 tambah 4 sama dengan 18. Itulah yang disebut dengan wanita mahram, yang haram dinikahi, bersentuhan dan berjabatan tangan dengannya tidak batal.